Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Ducahyani dengan NPM 2017-051009 dari kelas B, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-11. Jadi di sini Chomsky Normal Form atau CNF atau bentuk normal Chomsky merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, juga penghilangan produksi epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk CNF dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut. Yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Dan yang ketiga, ia tidak memiliki produksi epsilon. Lalu untuk pembentukan CNF, di sini ada langkah-langkah secara umum. Untuk yang pertama yaitu, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Lalu yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan itu lebih dari 1. Lalu, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Yang keempat, penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Dan yang terakhir yaitu, selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Di sini ada konversi CFG ke CNF. Jadi CNF dapat dibuat dari CFG yang telah disederhanakan, yaitu eliminasi produksi epsilon, eliminasi produksi unit, dan eliminasi useless symbol. Pada CNF terdapat aturan pada ruas kanannya, yaitu hasil produksi itu harus berbentuk satu terminal atau 2 variabel. Jadi contohnya seperti ini, untuk X itu menghasilkan variabel Y dan Z. Jadi ada 2 variabel yang di sini. Jadi produksinya tuh berupa 2 variabel. Lalu untuk variabel Y itu menghasilkan terminal P dan untuk variabel Z menghasilkan terminal Q. Jadi sesuai dia harus dalam bentuk satu terminal atau 2 variabel untuk bagian produksinya. Lalu selanjutnya di sini ada contoh. Berikut contoh konversi CFG menjadi CNF. Di sini ada A yang menghasilkan C kecil A besar B besar atau menghasilkan A kecil B kecil. Lalu ada B besar yang menghasilkan A kecil C besar atau B kecil atau B besar C besar. Lalu ada C besar yang menghasilkan B kecil C besar atau A kecil. C kecil A besar B besar, di sini C-nya itu, C kecilnya itu diganti menjadi D, lalu menjadi C besar A besar B besar. Lalu AB itu diganti menjadi E, dan menjadi A besar E besar. CAB menjadi A besar E besar dengan tambahan produksi baru yaitu D, di mana D ini C dan E itu adalah AB. Jadi D ini untuk menggantikan C dan E ini untuk menggantikan AB di sini. Lalu untuk AB, A-nya itu diganti menjadi F, B diganti menjadi G. Lalu AB itu menjadi FG, F besar G besar dengan tambahan produksi baru yaitu F besar ini untuk mengubah A dan G besar ini untuk mengubah B di sini. Lalu di sini ada A kecil C besar, karena F tadi menggantikan A, maka A besar C besar itu menjadi F besar C besar. Kan tadi A-nya udah diganti menjadi F di sini. Di sini sama di sini tadi udah dijelasin. Lalu untuk B kecil C besar, karena G sama dengan B, maka B kecil C besar itu menjadi G besar C besar. Tadi juga udah dijelasin di sini bahwa B itu diganti diganti menjadi G. Sehingga hasil akhirnya itu A itu menghasilkan A besar E besar atau F besar G besar, B itu menghasilkan F besar C besar atau B kecil, atau menghasilkan B besar C besar, lalu C besar itu menghasilkan G besar C besar atau A kecil, lalu D menghasilkan C kecil, lalu E besar menghasilkan A besar B besar, F besar menghasilkan A kecil, dan G besar itu menghasilkan B kecil. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk normal Gray Batch. Jadi bentuk normal Gray Batch ini diperoleh dengan cara melakukan substitusi mundur mulai dari variabel AM, lalu AM-1, AM-2. Dengan cara ini aturan produksi dalam bentuk AX menjadi AYY dapat diubah sehingga ruas kanannya dimulai dengan simbol terminal. Contohnya ini tentukan urutan simbol variabel, misalnya SABCD itu menghasilkan
ini harus S-nya itu lebih kecil dari A, A-nya lebih kecil dari B, lebih kecil lagi dari C, dan lebih kecil juga dari D, sesuai dengan ini tadi yang sudah dijelaskan di bagian atas. Lalu di sini ada langkah konversi GFG ke GNF. Jadi aturan level jika A menghasilkan B menghasilkan C, dan C menghasilkan D kecil, maka A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Udah dijelasin tadi di slide ke-7. Lalu untuk eliminasi left rekursif dengan formula sebagai berikut. A besar itu menghasilkan A kecil, A besar B kecil, atau menghasilkan C kecil. Maka ini akan berubah menjadi A besar itu menghasilkan beta dan A aksen atau beta, lalu untuk A juga menghasilkan alfa dan A. Lalu untuk A itu juga menghasilkan alfa dan A aksen atau menghasilkan alfa itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu penyesuaian bentuk GNF dengan melakukan substitusi sehingga pada setiap hasil produksi itu harus diawali dengan terminal. Lalu selanjutnya di sini ada pumping lemma. Jadi pumping lemma ini digunakan untuk membuktikan sebuah bahasa tidak bebas konteks dengan syarat jika A adalah CFL dan A memiliki pumping length berupa P, di mana diambil sebuah string atau S, di mana S itu mutlak dari S itu lebih besar sama dengan P, di mana dibagi menjadi 5 bagian, yaitu jadi stringnya itu menjadi U, V, X, Y, Z yang harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Jadi U, V pangkat I, X, Y pangkat I, Z itu dalam A untuk I lebih sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Ini I lebih dari sama dengan 0. Lalu untuk mutlak dari V dan Y itu harus lebih besar dari 0, dan mutlak dari V, X, Y itu harus lebih kecil sama dengan 0. Lalu selanjutnya di sini ada step 1. Step 1-nya itu aturan level, lalu ada step 2 eliminasi left rekursif, dan step 3 itu penyesuaian bentuk GNF. Jadi untuk step 1 atau aturan level, di sini kan P itu harus lebih kecil dari Q. Jadi P itu sesuai tapi Q tidak sesuai, jadi harus disubstitusi terlebih dahulu. Jadi resultnya itu P besar menghasilkan Q besar P besar atau menghasilkan A kecil, lalu Q besar itu menghasilkan Q besar P besar Q besar atau menghasilkan B kecil. Lalu step keduanya yaitu eliminasi left rekursif, di mana Q-nya ini kan menghasilkan Q besar, P besar, Q besar, atau B di sini tadi sesuai dengan step pertama. Lalu terdapat alfa yaitu P besar, Q besar, dan beta yaitu B. Jadi resultnya itu P besar menghasilkan Q besar, P besar, atau menghasilkan A kecil, lalu untuk Q besar ini menghasilkan B kecil, atau Q aksen, Q besar aksen, atau B. Lalu untuk Q aksen itu sendiri menghasilkan P besar Q besar aksen, atau menghasilkan P besar Q besar. Lalu untuk step ketiga, di sini ada penyesuaian bentuk GNF. Karena hanya hasil produksi Q yang sudah sesuai dengan syarat bentuk GNF, maka dapat dilakukan substitusi Q terhadap hasil produksi P dan Q aksen. Jadi final resultnya itu berupa yang pertama P ini menghasilkan B kecil, Q aksen dan P besar, atau menghasilkan B kecil P besar, atau menghasilkan A kecil. Lalu untuk Q yang selanjutnya itu menghasilkan B kecil Q besar aksen atau menghasilkan B. Lalu untuk Q besar aksen itu menghasilkan B kecil Q besar aksen, P besar Q besar aksen, atau menghasilkan B kecil Q besar aksen, P besar Q besar, atau menghasilkan B kecil P besar Q besar aksen, atau menghasilkan B kecil P besar Q besar aksen, atau menghasilkan A kecil Q besar aksen, atau menghasilkan A kecil Q besar aksen. Lalu di sini ada contohnya, misalkan I itu sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Lalu untuk L-nya itu sama dengan A, B, B, C. Lalu di sini kita bagi menjadi 5 bagian sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Jadi di sini kita bagi menjadi 5, yaitu U, V, X, Y, Z dengan U sama dengan A, lalu V sama dengan epsilon, lalu W sama dengan BB, X sama dengan C, dan Y itu sama dengan epsilon. Lalu untuk mutlak dari V, W, X itu harus lebih kecil sama dengan N, lalu untuk mutlak dari B, B, C itu harus lebih kecil sama dengan 3, lalu untuk mutlak V, X itu
tidak boleh sama dengan 0, lalu untuk mutlak C itu tidak boleh sama dengan 0, lalu untuk U, V pangkat I, W, X pangkat I, Y itu anggota dari L. Untuk I lebih besar sama dengan 0. Lalu untuk I itu kan sama dengan 0, I sama dengan 1, I-nya sama dengan 2, di mana untuk I sama dengan 0 ini ABB-nya itu anggota dari L, lalu untuk I sama dengan 1 ini ABBC-nya anggota dari L, lalu untuk I sama dengan 2 ini ABBCC-nya itu merupakan elemen dari L, jadi dia terbukti CFL. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.